Dan muhasabah ini bukan untuk diri kita kepada orang lain, tapi muhasabah ini dari diri kita untuk diri kita, sehingga kita tidak mudah tersinggung ketika kita muhasabah diri. Karena kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. As-salat ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa rabbul alamin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar Jum'ah ini senantiasa kita disampaikan pesan-pesan takwa. Salah satu sikap orang yang bertakwa adalah perhatian dengan waktu yang berlalu dan perhatian dengan waktu yang akan datang. Sudah berlalu sekian banyak bulan di hadapan kita, termasuk bulan Rajab. Kira-kira di bulan Rajab kemarin apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan? Dan juga kita muhasabah diri, dosa apa yang sudah kita lakukan di bulan Rajab. Saat ini kita sudah tiba di bulan Sya'ban. Jangan pula berlalu Sya'ban ini seolah-olah tanpa nilai kebaikan buat diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Terlebih-lebih Sya'ban ini adalah bulan penambahan dosa buat kita. Sudahlah di bulan Rajab penuh dengan dosa, Sya'ban nambah lagi. Maka mari kita bermuhasabah bersama. Dan muhasabah ini bukan untuk diri kita kepada orang lain, tapi muhasabah ini dari diri kita untuk diri kita, sehingga kita tidak mudah tersinggung ketika kita muhasabah diri. Karena kalau ada orang yang memuhasabai kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, mungkin penyampai khutbah ini pun yang menyampaikan muhasabah ini untuk diri kita, bisa jadi yang duduk di sini semua tersinggung. Tapi saya hanya mengajak kita semua muhasabahlah diri kita sendiri. Ya. Nah, di bulan Sya'ban ini tentu kita bertanya-tanya, amalan apa yang terkait dengan bulan Sya'ban? Amalan yang terkait bulan Sya'ban adalah amalan yang ada di setiap waktu kita. Sholat wajib kita jangan tinggalkan, karena di semua bulan, di semua waktu, di semua hari sholat wajib itu wajib. Maghrib kita, isya kita, subuh kita, zuhur kita, asar kita. Begitu juga dengan sholat sunnah-sunnah yang ada pada sholat wajib, qobliyahnya, ba'diyahnya. Begitu juga sholat duhanya, begitu juga sholat tahajudnya, begitu juga sedekahnya, sedekah Jumatnya, mau di bulan Sya'ban kek, mau di bulan Rajab kek, mau di bulan Muharram kek, semua gitu amalkan. Maka amalan-amalan umum yang sudah diwajibkan oleh Allah, amalan-amalan sunnah yang sudah disunnahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad, lakukan. Terutama di bulan Sya'ban ini, ya, terkait dengan amalan-amalan sunnah kita. Lebih khusus lagi di bulan Sya'ban ini, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sekian banyak riwayat, nampak-nampaknya beliau sangat perhatian dengan puasa di bulan Sya'ban sebelum Ramadan tiba. Nah, kita hendaknya ambil andil dari Sya'ban ini. Kira-kira hari apa kita mau puasa? Boleh Senin dengan Kamis kita niat kita puasa
Sya'ban sekaligus Senin dan Kamis. Ambil dari waktu kita, ya, jangan sampai lewat. Apakah adakah dalil tentang puasa di bulan Sya'ban ini? Ada banyak. Di antaranya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, Sayyidah Aisyah bercerita, karena Rasulullah yasumu hatta la naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Kata Sayyidah Aisyah, aku melihat Nabi di saat dia puasa di bulan Sya'ban ini, sampai-sampai aku melihat dia tidak pernah meninggalkannya. Tapi terkadang juga kami melihat Nabi tidak puasa juga di bulan Sya'ban ini, sampai-sampai kami lihat dia tidak puasa. Ya. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin qattu illa syahra Ramadan. Dan Sayyidah Aisyah berkata, tidaklah aku melihat Rasulullah menyempurnakan satu bulan penuh puasa kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Nabi puasanya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain kecuali di bulan apa? Bulan Sya'ban. Maka baginda Nabi punya perhatian besar tentang Sya'ban ini. Di antaranya dari sekian banyak bulan selain bulan Ramadan Nabi puasa penuh, puasa yang paling banyak Nabi lakukan adalah di bulan Sya'ban. Nah, ini salah satu amaliyah khusus yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini, ya. Maka ada sebuah riwayat hadis dari Imam Tirmidzi mengatakan sebagai hadis gharib. Ini sekedar untuk targhib saja buat kita. Ayu shaumi afdalu ba'da Ramadan? Puasa apa yang paling bagus setelah Ramadan? Qala Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Yaitu puasa Sya'ban. Dalam rangka apa? Mengagungkan bulan Ramadan. Maka sebelum masuk Ramadan ini tidak salahnya kalau istilah kita itu pemanasan, mencoba-coba tentang puasa kita, sekalian dapat pahala, sekalian melatih tubuh. Bagi orang yang jarang puasa, tentu hari pertama Ramadan itu ketepar. Tentu di hari Ramadan itu banyak yang lesu, bahkan buka mata pun tak sanggup. Tapi bagi orang yang sudah terlatih, diawali di bulan Sya'ban, awal Ramadan sudah tidak terkejut lagi. Jadi selain nilainya pahala karena ittiba dengan Nabi, di bulan Sya'ban ini kita latihan, ya. Maka jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang yang mengatakan bulan Sya'ban ini puasanya bid'ah, tentu bertentangan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di bulan Sya'ban ini luar biasa. Dan ada dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Nasai wa Tirmidzi wa ghairuhuma, Sayyidah Aisyah pun berkata, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Memperkuat hadis yang di depan, kana yasumuhu illa qalilan bal kana yasumuhu kullahu. Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak melihat Nabi puasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Aku tidak melihat Nabi di bulan yang lain puasanya lebih banyak daripada bulan Sya'ban, ya. Yang puasanya sedikit tapi bisa, bahkan kata Sayyidah Aisyah, di bulan Sya'ban ini satu bulan penuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa, ya. Hanya saja di dalam mazhab kita Syafi'i, orang yang tidak puasa pada tanggal 14 Sya'ban, 15 Sya'ban, atau tidak puasa pada 15 Sya'ban, stop, maka 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban dia tidak boleh puasa lagi, ya. Tapi ingat, kecuali yang memang puasa Senin sama Kamis, maka masih diperbolehkan di bulan Sya'ban, ya. Jadi kalau yang ingin puasa penuh 1, 2, 3, 15 lanjut, maka 15 jangan putus. Atau kalau mau puasanya sehari puasa sehari tidak, ya, pas tanggal 15-nya puasa supaya bisa lanjut tanggal 16. Tapi kalau 16-nya berhenti atau salah satu setelah tanggal 15 berhenti, setelah itu tidak boleh puasa lagi, khusus untuk Sya'ban. Karena apa?
nisfu Sya'ban, setelah setengah dari Sya'ban, kalau tidak bersambungan puasanya dimakruhkan. Ya, sebagian ulama memakruhkan, sebagian ulama apa? Mengharamkan puasa menjelang apa? Menjelang Ramadan. Terutama diharamkan itu kapan? Ketika di hari-hari orang sedang melihat hilal, yaitu tepatnya pada tanggal 29 Sya'ban. Itu jelas diharamkan. Kalau sebelumnya tidak puasa atau tidak bertepatan dengan hari yang disunahkan puasa, kecuali orang yang bayar hutang. Puasa niat bayar hutang diperbolehkan walaupun di waktu-waktu yang diharamkan. Ya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi pernah ditanya, kenapa puasa di bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban ini, kata baginda Nabi, pertama, syahrun yaghfiluhun nas, bulan di mana banyak orang lalai di bulan ini. Ya. Banyak orang lalai di bulan ini. Kalau bulan ini penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, apa kata baginda Nabi? Di bulan ini turfa'ul a'malu ilallahi azza wa jalla, amalan-amalan manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan kita 1 tahun penuh diangkat oleh Allah di bulan Sya'ban. Dan apa kata baginda Nabi? Aku kepengen amalanku diangkat, ya, amalanku diangkat dan aku dalam kondisi berpuasa. Orang yang berpuasa identiknya dengan apa? Bersihnya hati, bersihnya diri dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu, bapak-bapak, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini salah satu hikmah daripada apa? Daripada puasa Sya'ban itu sendiri. Ya, banyak sekali hikmahnya, diantaranya seperti itu. Dan yang terakhir, riwayat Imam Bukhari pun mengatakan, seandainya kalau kita memang tidak mampu puasa, bagaimana dengan amalan yang lain? Baginda Nabi bersabda, khudhu minal amali ma tutiqunahu. Kalau memang puasa kita tidak sanggup, saya cuma sanggup puasa yang wajib saja, maka carilah amalan-amalan yang kita sanggup. Sedekah, ya, berbagi makanan, terutama di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai berlalu nisfu Sya'ban kita masih ada putus hubungan dengan dulur-dulur kita. Dalam sebuah hadis Nabi, innallaha la yattali'u 'alan nas fi lailatin min nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam nisfu Sya'ban itu siapa? Hamba-hamba Allah. Fayaghfiru li khalqihi, Allah akan ampuni dosa orang-orang, ya, pada malam itu kecuali dua, illa lisnaini, kecuali 2 orang. Siapa 2 orang itu? Musyrik, orang yang musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah. Dan yang ketiga siapa? Musyahin, orang yang bermusuhan. Dia dengan dulurnya lama tidak berteguran, dia dengan pamannya lama tidak berteguran. Orang-orang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah dosanya. Wa fi riwayah qatilin nafsi, orang yang bunuh diri atau yang membunuh orang lain. Maka siapapun yang membunuh dirinya di bulan Sya'ban ini tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Baiklah jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan pesan mimbar Jumat ini mengingatkan kita kalau kita sudah sampai di Sya'ban. Bersyukurlah masih ada orang yang mengingatkan kita, karena di saat kita lalai, ingatan itu datang, kita jadi ingat. Bayangkan kalau kita sedang tenggelam dalam dosa, tidak ada tangan-tangan yang menyelamatkan kita, maka naudzubillah min dzalik, sampai kita tenggelam, kita meninggal dunia tanpa nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin
وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وارض عن صحابة رسول الله أجمعين أبو بكر عمر وعثمان وعلي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والmuslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa semua keluarga kami ya Allah, pasangan hidup kami, putra putri kami, saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, di bulan Sya'ban ini berkahilah hidup kami, berkahilah umur kami, berkahilah semua kegiatan kami ya Allah. Ya Allah, sambunglah silaturahmi yang putus di antara kami ya Allah. Punya saudara yang lama tidak berteguran kami, bukakanlah kami hati kami, saling membukakan hati untuk saling memaafkan ya Allah. Ya Rahman ya Karim, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami ya Allah untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Ya Rahman ya Karim, datangkanlah kepada negeri kami Indonesia pemimpin yang saleh, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang adil. Jadikanlah kami ya Allah rakyat yang taat dengan pemimpin yang taat dengan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami rakyat yang dimudahkan oleh Allah rizkinya ya Allah. Jadikanlah kami rakyat yang tidak terlalu banyak tuntutannya kepada pimpinan kami ya Rahman ya Karim. Ya Rahman ya Karim ya Allah, selamatkan negeri kami dari bencana-bencana yang menjadi kesulitan hidup bagi kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketabahan kepada siapapun yang sedang mendapatkan musibah. Rabbana ya Allah, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.